Dulu Pak, waktu saya ke masjid ini, ingat saya yang ngundang dulu Pak Fulan. Iya Pak Ustadz masih ada di situ. Kenapa dia nggak datang acara maulid ini? Sejak tidak terpilih nggak pernah kesini lagi Pak Ustadz. Ini wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milik pengurus. Bahkan dalam susunan struktur pengurus dari mulai ketua, sekretaris, bendahara sampai ke bawah lebih 40 orang. Pengurus itu aja sah sholat Jumat, tapi tak pernah datang ke masjid. Padahal namanya pengurus masjid. Nah, ini jadi sebenarnya yang dilakukan Munzalan adalah mengembalikan lagi sejarah masjid yang lama yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan beberapa masjid itu hanya sholat Jumat saja. Saya melakukan beberapa perjalanan dakwah. Masuk sebelum subuh kami udah jalan. Begitu masuk waktu sholat subuh mampir ke masjid, terdengar suara azan masjid itu bergembok subuh. Saya bilang kenapa tak ditulis saja di situ Masjid Al-Ikhlas khusus Jumat saja. Padahal masjid kalau sampai satu waktu dia tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung itu kesetanan. Satu kampung itu dikuasai setan. Makanya ketika kita berani membangun masjid, maka kita sudah menyiapkan imamnya, menyiapkan pengurusnya, menyiapkan khotibnya. Itulah perlunya tadi lembaga pendidikan di samping masjid. Saya selalu menyarankan bupati, wali kota, gubernur yang membangun Islamic Center. Saya lihat, Pak Ustadz, insya Allah kita akan letakkan batu pertama, ini tanahnya tanah Pemda, pembebasan bla bla dan seterusnya. Saya bilang masjid aja, iya. Terus yang sholat biasanya lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Kalau di pinggir jalan insya Allah tak akan sepi karena banyak orang lalu lalang. Tapi kalau di lokasi tertentu, dekat kantor, di atas bukit, siapa yang mau sholat berjamaah di situ? Maka supaya dia tetap ada orang sholat, mesti ada kelas, ada asrama, ada sekolah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sehingga tidak akan sepi daripada sholat. Guru-gurunya, suatu ketika kami dapat tanah wakaf. Tanah ini jauh dari kota. Kata yang punya, terserah Pak Ustadz mau tanah ini dijual, nanti hasilnya dibuatkan pondok di kota. Lama saya terpikir, ini kalau tanah di pinggir kota ini dijual, dai tidak sampai kemari. Maka saya usul dibuat saja pondok di situ. Karena kalau dibuat pondok di pinggir kota, maka masjid-masjid yang ada di sekitar itu terayomi. Karena ustadz-ustadz yang mengajar bisa ngasih kultum sore Jumat untuk ibu-ibu yang wirid Yasin, bapak-bapak yang malam punya pengajian tidak terlalu jauh dari pusat kota, sehingga bisa menghidupkan. Filosofinya, lembaga kecil-kecil banyak lebih baik daripada lembaga besar satu. Satu besar, rusak satu, rusak semua. Jadi kalau ada satu lembaga besar, santrinya 50.000, terjadi kekeliruan sekali satu saja, entah guru salah jewer, habis kena jewer meninggal, itu rusak satu pondok itu. Apalagi memang sekarang seperti ada pembusukan pondok. Padahal pondok itu sudah bagus, 99,9 pondok itu sudah bagus. Tidak ada lembaga di dunia ini yang lebih bisa menyelamatkan anak kita daripada pondok. Carilah lembaga dari Eropa, Amerika, Jepang, Korea yang bisa mendidik anak orang dari mulai bangun pagi untuk sholat tahajud sampai tidur jam 10 malam. Tidak ada di dunia ini kecuali pondok. Tapi itu dirusak dengan isu-isu kekerasan, pelecehan seksual. Padahal sebetulnya yang terjadi itu sangat minim, kecil sekali. Tapi ada usaha pengrusakan, beritanya itu sengaja diangkat supaya apa? Supaya orang tidak memasukkan anak ke pondok. Kalau sudah anak tidak masuk pondok, habis, tamat riwayat. Untuk zaman sekarang ini tidak ada tawar menawar. Yang bisa menyelamatkan anak-anak kita itu tinggal satu lagi, pondok. Di luar itu saya tidak yakin. Jadi kalau ada orang mengejek, mengolok pondok, untuk apa dimasukkan ke pesantren? Siapa yang sanggup mengawal anak kita di rumah? Main handphone, gadget, slot, dan lain sebagainya.
kawan saya, sahabat saya, guru di salah satu sekolah. Diadakan razia handphone. Ditangkaplah handphone anak-anak ini, diperiksa. Dipanggil ibu-ibu bapaknya. Kebetulan yang satu ini ibunya dipanggil. Sahabat saya alumni Al-Azhar. Kata kawan saya, ini anak ibu ini sudah luar biasa ini, kami cek handphonenya, tolong awasi baik-baik. Kami di sekolah hanya bisa mengawasi dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, tapi di rumah ibu. Kata ibu itu, mohon maaf pak, itu bukan handphone dia, handphone bapaknya. Jadi ternyata bapaknya lebih kacau lagi dari anaknya. Dibawanya handphone bapaknya itu ke sekolah, tertangkap sama guru. Siapa yang bisa menyelamatkan kalau bapaknya saja begitu? Jadi yang bisa menyelamatkan ini tinggal lagi lembaga pendidikan yang berdekatan dengan masjid, yaitu pondok. Kalaupun dia tidak model boarding full day, karena lagi tren sekarang di pusat-pusat kota, berangkat pagi titipkan anak, sore pulang dari kantor ambil balik, itu pun juga mesti pendidikan Islam. Kalau segmen ini tidak diisi oleh umat Islam, akan diambil orang lain. Ketika diambil orang lain, baru kita ribut. Kenapa anak sekolah di sini? Kenapa begini? Ini akidahnya apa? Ini orang selalu mengambil. Kami ambil disiplinnya, kami ambil on time-nya, kami ambil bahasa Inggrisnya, kami ambil karena ini pernah dapat Nobel menang fisikanya. Padahal sebenarnya di balik itu semua adalah pengrusakan akidah, pluralisme, sekularisme, semua agama benar, sehingga anak-anak yang tamat tidak lagi mendapatkan kebenaran. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak lagi mendapatkan itu. Kenapa? Karena dari awal sudah mendapatkan pendidikan-pendidikan yang mengatakan ini semua hanyalah produk agama, ini hanyalah budaya.